CGP Angkatan 6 Kota Bima akan melakukan praktek coaching. Nah, dalam hari ini saya sebagai observer, kemudian di samping saya Ibu Ana sebagai coach, kemudian di sampingnya lagi ada Bu Nining bertindak sebagai coaching. Jadi saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Saiful Akbar, saya bertugas di SMKN 3 Kota Bima. Kemudian silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Ana Kurniawati dari SDN 49 Rabangoto Selatan Kota Bima. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Puspita Hadining, saya CGP Angkatan 6 Kota Bima dan sekarang saya bertugas di SMPN 2 Kota Bima. Dan dalam percakapan coaching ini saya bertindak sebagai coaching. ya, terima kasih. Baik Ibu, dalam praktek ini Ibu Ana bertindak sebagai coach, kemudian Ibu Nining sebagai coaching. Jadi saya harapkan nanti pelaksanaan ini sesuai dengan alur tirta, yaitu mengenai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab gitu. Jadi dengan alur tirta tentu saja dengan melakukan kesadaran penuh dan membuat pertanyaan-pertanyaan bobot, itu tugas coach yang harus dipenuhi supaya coaching yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Silakan dilanjutkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya pagi, menjelang siang lah gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nining? Alhamdulillah baik Bu Ana. Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya. Walaupun dalam keadaan hamil, lagi PGP ya sekarang ya, Masya Allah. Dan sekarang lagi ulang semester juga, Iya betul. bebannya lebih berat ya seperti itu. Bagaimana kondisinya? Ya, alhamdulillah Bu Ana sehat walaupun sekarang lagi hamil, tapi tetap semangat itu mengikuti program guru penggerak. Iya nih Bu Ana, minggu ini memang kita baru selesai semester dan kebetulan tadi juga saya baru ngambil hasil semester anak-anak. Iya, lumayan ya. Sedikit ya hari ini bisa ngobrol sebentar sama Bu Nini. Ya, bisa lama juga Bu Ana. Iya sih, kita kan kemarin udah janjian pengen ngobrol. Soalnya saya lihat akhir-akhir ini memang beban kerjanya, kemudian tanggung jawabnya kan semakin berat. Ada PGP, kemudian koreksi kemajuan siswa seperti itu, kemudian lagi kondisi hamil seperti itu. Kira-kira Bu, apa sih yang bikin Ibu Nining ini kurang bersemangat, ataupun apakah karena tugas-tugasnya terlalu berat atau ada hal yang dipikirkan yang lainnya seperti itu? Oh, iya. Mungkin Bu Ana sering pantau story saya ya. Jadi ya memang sekarang tuh saya benar-benar lagi bingung gitu. Kebetulan kan kemarin semester, terus tadi saya ya bukan tadi ya kemarin lah gitu saya ngambil hasil ulangan anak-anak itu. Saya lihat, saya koreksi kok nilainya itu di bawah KKM gitu. Nggak semua sih, cuma hampir ya mendekati 50% lah gitu. Jadi saya bingung apa gitu yang salah gitu. Kenapa anak-anak ini kok hasilnya ini pada di bawah KKM gitu? Apa mereka kurang belajar? Apa saya yang apa ada kesalahan dari saya? Itu jadi saya bingung gitu. Jadi rasanya sekarang bingung ya, bingung melihat nilai-nilainya kok di bawah KKM seperti itu. Iya. Kalau yang dirasakan seperti bingung dengan nilai-nilainya siswa. Iya bingung gitu. Saya yang kurang memberikan materi. Padahal saya rasa materi itu sudah saya kasih ya, sudah saya sampaikan gitu. Seperti apa yang sudah saya rencanakan dalam FPP, kemudian materinya sudah saya sampaikan penuh.
tapi pas hasilnya kenapa anak-anak ini pencapaiannya segini gitu, di bawah KKM gitu. Mungkin dari cerita ibu tadi, cerita Bu Nining tadi, kenapa anak-anak nilainya di bawah KKM, mungkin ada yang kurang, atau di benak Bu Guru apakah ada yang kurang dari apa yang sekarang dilakukan oleh Bu Nining di sekolah seperti itu? Mungkin cara mengajar atau metode mengajar saya mungkin ya yang kurang. Jadi anak-anak itu nerima gitu materinya, cuma nerima begitu saja gitu, jadi agak semangat belajarnya itu jadi berkurang gitu. Jadi saat ada ujian semester, jadi mereka tuh jadi bingung, jadi malas gitu belajar. Jadi hasilnya seperti itu jadinya. Masalah ini ya, kemampuan akademik yang stagnan ya, seperti itu, tidak ada peningkatan sama sekali. Terus selama ini apa yang sudah Ibu Guru lakukan untuk kira-kira apa sih yang sudah Ibu Guru lakukan di kelas seperti itu untuk merubah itu? Kalau untuk sekarang ini kan karena ujian akhir, jadi mungkin saya bisa melakukan remedial dulu, gitu, melakukan remedial. Kemudian nanti semester berikutnya mungkin saya akan lebih memperbaiki metode mengajar saya gitu, atau strategi pembelajarannya, karena memang selama ini saya tuh hanya menggunakan metode ceramah gitu ya. Jadi mungkin anak-anak itu bosan, jadi semangat belajarnya berkurang. Mereka hadir aja dalam kelas tapi nggak ikut belajar gitu jadinya. Mungkin itu solusinya. Terus menurut Ibu, apakah dari tujuan pembicaraan kita tadi, apa yang bisa saya bantu? Maksudnya solusi dari Ibu sendiri, kemudian bagaimana metode yang ingin Ibu terapkan seperti itu dalam pembelajaran agar nilai akademik mereka tuh bisa meningkat seperti itu. Ya, jadi mungkin setelah percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi, ide, kemudian mendapatkan banyak contoh-contoh metode-metode pembelajaran begitu yang bisa meningkatkan semangat siswa, semangat belajar siswa. Nah, terkait dengan metode atau model pembelajaran yang sekarang ini kayak seperti itu, dan hambatannya apa sih, kendalanya kenapa tidak bisa dilakukan seperti itu? Jadi gini, mungkin yang seperti yang saya katakan tadi, saya tuh hanya menggunakan metode ceramah gitu. Sebenarnya mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran atau metode pembelajaran yang lain. Media pembelajaran itu bisa berupa game mungkin, atau bisa menggunakan alat peraga kayak gitu, atau video-video pembelajaran itu. Memang semester ini saya tuh tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi kalau untuk hambatannya ya mungkin karena saya belum pernah melakukannya, ya jelas kan pasti adalah hambatannya gitu. Jadi mungkin saya harus lebih banyak mungkin dari waktu gitu, hambatannya mungkin dari waktu, apalagi keadaan sekarang lagi hamil, kemudian banyak tugas ya gitu. Jadi mungkin disitulah hambatannya, jadi waktu lah gitu. Terkait waktu ya Bu ya, apakah persiapan pembelajaran yang baru misalnya dengan game atau apa itu memerlukan waktu yang lama? Ya enggak sih terlalu lama, cuma kan saya harus dulu membuat dulu perencanaan gitu. Jadi RPP yang sudah saya buat itu harus saya ganti dulu gitu kan. Kemudian saya mencari video-video pembelajaran, kemudian saya mencari game-game yang, apalagi anak-anak sekarang kan rata-rata anak SMP itu kan semua menggunakan handphone gitu ya. Jadi di sekolah kita juga tuh memang peraturannya bisa membawa handphone jika digunakan untuk ada penggunaannya gitu, ada untuk pembelajaran gitu. Jadi anak-anak itu mungkin bisa menggunakan handphone masing-masing dengan game gitu kan. Jadi pasti harus awalnya kan harus memperkenalkan dulu game gitu ya. Lumayan lah waktunya. Nah, kalau terkait dengan waktu, mungkin dari waktu yang lama ini kita bisa mempersempit ya Bu. Yang maksud mempersempit waktu yang ini agar lebih efisien dengan mungkin ada rekan guru di sini yang mungkin bisa membantu Ibu seperti itu.
memang itu sih yang saya mau katakan juga. Jadi karena waktunya juga saya tidak bisa memberikan waktu yang banyak karena lagi keadaan seperti ini. Jadi memang saya butuh banget rekan sejawat dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Jadi ada juga yang sudah pernah menggunakan media pembelajaran dan ada juga guru penggerak yang sudah lulus. Jadi mungkin saya bisa meminta bantuan ide-idenya dan gitu, membuat bantuan perencanaan pembelajarannya dari rekan sejawat. Jadi seperti berkolaborasi lah gitu. Mungkin terkait juga aplikasinya Bu ya, biar mempermudah. Iya, makanya media-medianya itu, aplikasi-aplikasi gamenya gitu. Mungkin mereka sudah mempergunakan game apa gitu. Jadi saya butuh Iya. Tinggal mungkin menyesuaikan dengan materi yang disampaikan. Kira-kira Ibu guru siapa ya Bu ya di sini yang sudah menggunakan berbasis gadget seperti itu atau menggunakan aplikasi game untuk pembelajaran itu? Untuk aplikasi game itu ada guru, saya kan mengajarnya sekarang di kelas 8. Ya, jadi ibu guru namanya Ibu Sri Wiyanti, kebetulan beliau juga kemarin guru penggerak angkatan 3. Jadi saya lihat dia selalu menggunakan media pembelajaran dan menggunakan game. Ya, jadi mata pelajarannya juga sama seperti saya mapelnya. Jadi mungkin bisa kolaborasi dengan guru-guru serumpun lah gitu ya. Jadi namanya Ibu Sri yang jadi dia biasa menggunakan game. Jadi mungkin saya bisa belajar dari itu ya. Dari observasi Bu guru ke Bu guru sini tadi itu efektif tidak pembelajaran menggunakan game itu? Kalau saya lihat efektif sih. Kebetulan anak-anak kelas 9 juga kan. Jadi mereka itu senang gitu kalau sudah belajar. Tapi kita belajar matematikanya pakai game loh gitu. Jadi kan anak-anak tuh semangat gitu belajarnya. Jadi belajarnya di kelas tuh menyenangkan gitu, nggak ada yang ngantuk seperti. Mungkin itu sih ya jadi referensi lah gitu buat saya. Jadi apa ya, ada komunikasi dengan siswa-siswa yang lain tetap ya. Kebetulan saya kan selain guru mapel juga saya di sekolah itu ada sebagai guru pembina ya. Jadi biasanya kalau lagi pembinaan tuh kita cerita-cerita gitu dengan siswa. Jadi saya juga tuh sering tanya gimana pelajaran ini gitu. Jadi mereka tuh ternyata ada yang menggunakan game ya gurunya. Dan kebetulan Ibu Sri Wiyanti ini juga orangnya welcome sekali gitu. Kalau saya tanya tentang rencana pembelajaran karena memang kita serumpun, jadi dia tuh selalu memberikan ilmunya gitu kepada saya. Nah, sekarang sudah tahu solusinya ya. Jadi untuk mempersingkat waktunya, kita usahakan Ibu Nining bertemu dengan Bu Sri seperti itu, dan bagaimana nanti materinya kemudian disesuaikan dengan aplikasi yang Ibu Sri punya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, bagaimana tindak lanjutnya, rencana Ibu Nining selanjutnya? Ya, seperti itu. Rencana awalnya ini mungkin saya bertemu dulu dengan Ibu Sri Wiyanti, kemudian ada gambaran lah tentang RPP-nya atau rencana pembelajaran menggunakan media itu seperti apa gitu. Atau mungkin kan sekarang kita sedang belajar KSE ya di guru penggerak itu ya, mungkin dengan perasaan siswa gitu. Dia juga kan pernah pernah belajar soal itu, jadi mungkin banyak lagi yang bisa saya dapatkan dari itu. Jadi kira-kira kapan Bu bisa menindaklanjuti pembicaraan ini? Ya mungkin ini waktu yang tepat sebenarnya karena kan ini bisa setelah ujian. Nah, jadi mungkin ini waktu yang tepat lah. Jadi dia nggak sibuk-sibuk sekali. Ya. Jadi mungkin saya bisa ketemu ya besok lah. Kemudian lanjut ke tindak lanjutnya. Iya, bagus sekali Bu. Jadi ada kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitas siswa dan tidak monoton pembelajaran itu. Kadang kan menulis, diterangkan, kemudian siswa menulis, mengerjakan soal itu kan, dari SMP, dari SD, dari SMP seperti itu aja. Mungkin ada variasi baru. Kemudian kalau masalah gadget kan, siswa SMP kan sudah punya semua ya. Sudah mahir juga Bu. Oh iya, mungkin lebih mahir daripada gurunya ya. Jadi harapannya dia bisa menggunakan
kecanggihan teknologi ini. Iya, jadi mereka juga nggak ketinggalan zaman. Iya, gitu ya. bagus juga. Bagus sekali Bu. Jadi mungkin bisa langsung berinovasi bersama Ibu. Iya betul, berkolaborasi ya dengan guru-guru yang serumpun. Kira-kira kalau sudah seminggu lagi kita ketemu, bagaimana? Mungkin sudah ada progresnya ya, Iya. terkait dengan apa yang mau direncanakan untuk tahun depan seperti itu. Iya, yang jelas pasti mungkin kalau nanti kita ketemu ya rencana pembelajaran atau RPP saya itu sudah jadi dan bisa saya suruh Ibu Ana juga baca-baca ya gitu. Iya, setidaknya aplikasinya juga sudah Iya, bisa kita betul. pakai ya. Iya. Jadi nanti ketika sudah masuk pembelajaran baru, Iya, kita tinggal action gitu. Iya, tinggal action dengan cara yang baru, metode yang baru. Iya, semoga bisa menambah wawasan kita, kemudian bisa menuntun siswa kita sesuai dengan kodrat zamannya. Sebenarnya kan zaman IT ya, Iya. zaman gadget seperti itu. Mungkin semoga bagaimana Bu? Maksudnya setelah selesai ini sudah mempunyai rencana dan bagaimana perasaannya? Semoga lebih lega ya. Iya. Alhamdulillah perasaannya sekarang sudah solusinya sudah didapatkan. Jadi kebingungan saya itu sudah terjawabkan gitu. Nah, jadi saya pulang ini oh iya, jadi kan tadi saya masuk nih bingung nih Bu Ana. Mau apa lagi? Mau apa yang saya harus lakukan dengan ini? Nah, setelah saya pulang ini jadi ada yang hal awal yang harus saya lakukan, oh ya bertemu dengan Ibu Sri Wiyanti, kemudian membawa rencana pembelajaran dan lain-lain gitu. Nah, jadi perasaan saya sudah lega lah gitu. Nah, jadi kebingungan saya sudah, ya mungkin kalau emotnya itu sudah smile gitu. Iya, tetap semangat Iya, bimbingnya iya. dengan segala aktivitasnya yang banyak. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya lihat sesuai dengan observasi yang saya lakukan. Jadi percakapan kucing yang terjadi tadi sudah sesuai dengan alur fitra. Itu yang kita harapkan. Jadi sudah ada tujuan umumnya seperti apa, sudah melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Dan suasana praktek kucing sudah dilalui dengan yang luar biasa, kehadiran penuh, terlihat dari cara Ibu Ana sebagai coach mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh kucingnya, kemudian saling bertatap muka, artinya kan itu kehadiran penuhnya ya, terjalin. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dibobot ya, maksud saya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach tadi merupakan suatu pertanyaan yang berbobot. Jadi saya rasa praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Ana dan Ibu Nini sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu Nini kira-kira setelah di coach tadi oleh Ibu Ana, perasaan Ibu Nini seperti apa? Ya, setelah melakukan percakapan coaching ini perasaan saya lega Pak. Ya. Jadi memang saya itu lagi bingung dengan masalah saya, ternyata masalah saya itu bisa diselesaikan oleh saya sendiri juga gitu. Ya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu jadi timbullah solusinya gitu. Jadi kebingungan saya itu sudah bisa terjawabkan. Baik, terima kasih. Kita sudah melakukan praktek coaching hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan pembelajaran, kita sebagai coach, sebagai coachee, dan sebagai observer. Baik, demikian praktek coaching yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 6 Kota Bima. Kami akan melakukan kegiatan coaching bersama calon guru penggerak angkatan 6. Sebelum melakukan percakapan, perkenalkan nama saya Ana Kurniawati.
calon guru penggerak angkatan 6 Kota Bima, instansi SDN 49 Rabang Wadu Selatan Kota Bima sebagai observer. Kemudian sebelah saya Pak Saiful dan Ibu Rustiniati sebagai coach dan coachi. Silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Akbar. Saya bertugas di SMK Negeri 3 Kota Bima. Sekarang ini saya akan bertugas sebagai coach. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiniati SPD. Sekarang mengabdi di SDN 1 Kota Bima. Sekarang sedang mengikuti program CGP Angkatan 6 Kota Bima. Dan sekarang saya bertugas sebagai coach. Ya, terima kasih. Sebelum melakukan percakapan coaching, saya mengingatkan kembali untuk percakapan coaching ini perlu dihadirkan kehadiran penuh untuk melakukan percakapan coaching dan mempunyai pertanyaan berbobot dan kemudian disesuaikan dengan alur kita. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching? Siap, insyaallah. Ya, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, gimana kabarnya Bu Yati? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik-baik saja Pak. Oke, alhamdulillah. Hari ini mungkin ada 10 sampai 15 menit kita akan berbicara. Apakah Ibu bersedia? Ya Pak, tidak apa, saya bersedia. Bu Yati, saya lihat akhir-akhir ini kelihatannya Ibu Yati kurang bersemangat dalam mengajar. Apakah ada masalah atau bagaimana? Iya Pak, akhir-akhir ini memang saya itu memiliki masalah Pak, terutama pembelajaran di dalam kelas Pak. Saya merasa tidak bersemangat Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu kira-kira Bu? Jadi begini Pak, saya ini ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Iya Pak, saya ini sekarang merasa bingung, terutama dengan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Saya merasa tidak puas dengan hasil pembelajaran yang diperoleh oleh siswa saya Pak. Seperti itu. Tidak merasa puas ya? Iya. Apa ya kira-kira yang membuat Ibu tuh tidak merasa puas? Jadi begini Pak, setelah saya menyampaikan pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan pada saat kegiatan akhir Pak, ketika saya melakukan evaluasi pembelajaran, itu rata-rata Pak, siswa saya mendapat nilai yang rendah. Jadi di situ saya itu merasa tidak puas Pak, saya merasa tidak bersemangat. Kenapa siswa saya itu bisa seperti itu Pak Saiful? Jadi semacam kebingungan ya? Iya, jadi saya merasa bingung apa ini penyebabnya hingga mereka mendapat nilai yang rendah seperti ini Pak Saiful. Dalam hal kebingungan ini coba Ibu ceritakan lagi secara jelas perasaan Ibu yang alami sekarang gimana? Perasaan saya sekarang Pak, jelas kalau sekarang ini saya itu merasa bingung, merasa tidak bersemangat. Ini siswa saya kenapa ini, apa masalah, apa mungkin masalah dari saya atau dari siswa saya ini sehingga mereka bisa mendapat nilai yang rendah pada saat evaluasinya Pak Saiful. Atau mungkin mereka sudah merasa bosan dengan pembelajaran yang saya sampaikan di dalam kelas. Jadi Ibu merasa siswa itu sudah mulai bosan ya dengan pembelajaran yang disampaikan. Lalu menurut Ibu agar hal ini tidak terjadi seperti apa? Kira-kira bisa Ibu
lakukan? Jadi mungkin nanti kan sebelum-sebelumnya kan sudah saya coba itu dengan memvariasikan pembelajaran dengan saya membuat video pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang sedang saya sampaikan pada saat itu. Kemudian saya berpikir juga Pak, mungkin saya bisa memvariasikan pembelajaran saya mungkin untuk beberapa materi pembelajaran Pak ya. Mungkin bisa saya melakukan pembelajaran di luar kelas Pak. Saya mengajak anak-anak itu mengunjungi tempat-tempat yang sekiranya sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang saya lakukan pada saat itu Pak. Mungkin itu juga yang menyebabkan anak-anak itu bosan karena saya terlalu belajarnya di dalam kelas terus. Mungkin sesekali mereka dibawa keluar mereka akan senang Pak. Oke, baik. Jadi tujuan pembicaraan kita ini untuk apa kira-kira menurut? Jadi saya itu ingin mendapat solusi Pak dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini agar siswa saya itu tidak mendapat nilai rendah terus. Yang maksudnya nilai rendah terus minimal itu mereka mendapat nilai yang lebih bagus dari sebelumnya Pak. Oke, jadi dari permasalahan itu ada nggak hambatan yang Ibu alami? Jadi begini untuk Pak. membuat lebih baik. Kira-kira ada hambatan? Jadi begini Pak, saya itu belum mempunyai pengalaman membuat FPP untuk pembelajaran di luar kelasnya itu bagaimana sih modelnya. Jadi saya itu belum begitu paham Pak bagaimana cara membuat FPP-nya. Kemudian misalkan kalau melakukan pembelajaran di luar kelas itu bagaimana caranya. Jadi di situ saya belum paham ya Pak. Baiklah. Jadi apalagi hambatan selain itu mungkin atau yang membuat ibu menjadi lebih baik itu seperti apa itu? Ya. Jadi hambatannya itu tadi itu Pak, saya itu belum bisa membuat RPP sama belum berpengalaman untuk mengajak siswa saya untuk belajar di luar kelas Pak. Baiklah. Kalau gitu rencana yang Ibu lakukan agar pembelajaran Ibu guru menjadi menarik untuk murid-muridnya kira-kira seperti apa? Jadi seperti tadi Pak, mungkin saya akan menghubungi salah satu teman guru saya. Saya akan meminta bantuan pada beliau bagaimana sih membuat RPP yang bagus, maksudnya yang bisa nilai siswa itu agar lebih baik Pak. Kemudian nanti saya akan bertanya kepada beliau apa saja hal-hal yang akan dilakukan pada saat mengantar anak-anak melakukan pembelajaran di luar kelas Pak. Oke, baik. Berarti sudah ada gambaran ya siapa guru yang akan diminta bantuan itu ya? Iya Pak. Siapa ya? Iya ada Pak, Ibu Susi. Ibu Susi. Ya, beliau kan pernah melakukan seminggu yang lalu pernah melakukan kunjungan belajar ke museum. Mungkin nanti saya bisa bertanya kepada Ibu Susi apa saja sih yang perlu dipersiapkan sama yang harus dilakukan agar pembelajaran ini berlangsung menyenangkan bagi siswa. Berarti sudah bertemu dengan Ibu Susi untuk membicarakan? Belum Pak. Mungkin setelah ini Pak saya akan menghubungi Ibu Susi Pak. Oh iya. Memang harus segera ya. Iya. Kemudian nanti setelah Ibu bertemu dengan Ibu Susi, apa yang ingin Ibu dapatkan dari beliau? Nanti saya akan meminta sama Ibu Susi contoh RPP yang beliau gunakan pada saat melakukan study tour kunjungan keluar sekolah itu. Nanti saya akan meminta contohnya, kemudian nanti saya akan praktekkan, kemudian saya sesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan Pak.
Mungkin dengan cara seperti itu siswa saya nanti mereka akan bisa mendapat nilai yang lebih tinggi dan tidak merasa bosan selama kegiatan pembelajaran. Apalagi anak-anak kan Pak, kalau mereka diajak keluar itu mereka lebih senang Pak, bersemangat mereka. Tentu saja. Selain Ibu Susi, kira-kira ada nggak pihak lain yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan kegiatan ini, misalnya mungkin tempat Ibu kunjungi, apakah sudah dihubungi atau apa? Ya, nanti saya bisa berkoordinasi dengan kan per minggu depan ini Pak, saya tema pembelajarannya yaitu tentang berkunjung ke perpustakaan Pak. Mungkin nanti saya bisa hubungi itu bagian perpustakaan daerah agar mereka mau menerima kunjungan dari kami Pak. Bagus Bu. Selanjutnya kira-kira apa yang Ibu lakukan setelah pertemuan kita ini, pembicaraan kita ini, apakah seperti apa lah yang Ibu kira-kira lakukan? Jadi setelah pembicaraan ini Pak, saya akan mengajak siswa saya Pak, tidak setiap hari, mungkin 2-3 kali dalam seminggu saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas Pak, agar mereka senang. Mungkin bisa dibawa ke beberapa tempat atau bisa juga di dalam lingkungan sekolah Pak. Yang penting jangan di dalam kelas terus. Luar biasa ya Bu, idenya itu memang kita sebagai guru itu perlu harus berinovasi dan menciptakan suasana belajar yang menarik untuk minat anak-anak supaya penerimaan pembelajaran mereka itu lebih bersemangat lagi, gitu ya. Terima kasih atas bimbingannya Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu. Jadi saya sekarang Pak merasa senang Pak ya, karena Bapak sudah bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya Pak. Oh ya, terima kasih juga Bu Guru. Ya, semangat tetap kita menjadi guru hebat, guru yang kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi dengan semua guru, rekan guru yang lain atau warga sekolah yang lain atau kepala sekolah atau masyarakat luas supaya pembelajaran atau tujuan kita itu bisa tercapai. Insya Allah Pak, demi kemajuan siswa-siswa kita akan selalu berbuat yang baik Pak. Ya Bu. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah percakapan coachingnya sudah selesai dilakukan. Yang saya tanyakan sebagai observer, bagaimana perasaan Bu Rosuniati setelah... Jadi perasaan saya sekarang, saya merasa beban saya sudah tidak ada Bu Anaya. Saya sudah menceritakan semua masalah yang saya hadapi, dan sekarang saya lebih bersemangat dari sebelumnya Bu Ana. Jadi hari ini luar biasa saya bisa menceritakan masalah yang saya hadapi. Ya, itulah gunanya sebuah coaching ya Bu ya. Jadi dari observer yang saya lakukan tadi memang sudah tersampaikan dari tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalahnya yang sesuai dengan alur tirta dan rencana aksi yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini, yaitu dengan membuat RPP pembelajaran di luar kelas dan meminta bantuan teman sejawat untuk membantunya dan memvariasikan pembelajaran supaya siswa ini tidak belajar monoton di kelas seperti itu, ada variasi pembelajaran yang baru seperti itu. Kemudian ada tanggung jawabnya atau komitmennya seperti itu. Jadi Bu Ros akan melakukan kegiatan ini dan harapannya mampu berkolaborasi dengan teman-teman atau guru-guru sejawat di sekolahnya seperti itu. Mungkin itu hasil observer dari saya dan alhamdulillah hasil coachingnya juga sudah bagus gitu. Terima kasih. Demikian
kegiatan coaching pada hari ini dengan Bapak Saiful, kemudian dengan Bu Rosdiniati. Semoga bermanfaat. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 6 hari ini akan melakukan kegiatan coaching bersama dengan guru penggerak lainnya. Sebelum mulai percakapan coaching ini, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya sebagai pengamat, nama saya Puspita Hardining SPD, calon guru penggerak angkatan 6. Sekarang saya bertugas di SMPN 2 Kota Bima. Dan di sini sebagai coach itu adalah Ibu Rosdiniati dan sebagai coach Ibu Ana. Silakan perkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiniati SPD, CGP Angkatan 6 dari Kota Bima. Sekarang saya mengabdi di SDN 1 Melayu Kota Bima. Dan pada kesempatan ini saya sendiri sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Ana Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Bima. Instansi sekarang di SDN 49 Rabangodi Selatan, Kota Bima, dan berperan sebagai coaches. Ya, jadi untuk percakapan coaching ini, sebelum dilakukan percakapan coaching, ya saya berharap percakapan coaching ini harus menggunakan alur kita ya. Jadi ada tujuan, kemudian identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah, itu saya harap kehadiran penuh, dan dari coachnya juga menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali apa yang harus disampaikan oleh coach ya. Ya, mungkin langsung kita bisa mulai dengan percakapan coachingnya. Silakan. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Alhamdulillah hari ini kita akan mengobrol Bu Ana ya, mungkin akan memakan waktu beberapa lama. Iya Bu, tidak apa-apa. Insya Allah saya ada waktu seperti itu. Bu Ana, kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu Ana banyak bermenung. Apakah Ibu Ana memiliki masalah dengan pembelajaran di kelas? Iya Bu, sebenarnya ada beberapa masalah yang saya hadapi dan saya butuh teman bicara seperti itu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Ana? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas. Seperti itu. Mungkin ada lagi Bu? Saya juga bingung Bu, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya, kenapa saya kurang bersemangat di dalam kelas seperti itu. Bu Ana, mungkin Ibu Ana bisa menceritakan kepada saya kenapa Ibu Ana bisa merasa seperti itu. Saya ini merasa tidak nyaman Bu, karena pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu monoton, itu begitu-begitu saja setiap hari, tidak ada variasi pembelajaran seperti itu. Mungkin Ibu bisa bercerita lagi pada saya selain apa yang Ibu rasakan saat ini. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman saja dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terus mengapa Ibu Ana merasa tidak nyaman? Iya Bu, saya akhir-akhir ini kurang merasa puas atas pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Saya berpikir kalau saya melihat anak-anak ini sudah merasa bosan dengan metode yang saya lakukan di kelas, yang cuma hanya ceramah, kemudian menonton video, dan kurang ada aktivitas yang mengaktifkan siswa seperti itu. Jadi aktif tapi kurang apa ya, siswa-siswa saya itu kurang mandiri seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi Ibu Ana itu merasa sepertinya di dalam kelas Ibu mengajar monoton Bu Ana ya. Jadi Ibu bisa ceritakan lagi perasaan yang Ibu alami sekarang
Kenapa seperti itu, Bu? Iya Bu, soalnya kenapa saya merasa bosan bahwa ketika pembukaan, misalnya hari ini saya buka dengan percakapan seperti ini, kemudian besoknya lagi memang kalau jadi setiap materi itu mempunyai variasi-variasi materi yang bisa saya sampaikan, tapi sintaknya itu tetap seperti itu aja. Pembukaan, kemudian intinya adalah misalnya saya menampilkan slide, kemudian saya menerangkan, kemudian diskusi kelompok. Mungkin variasinya hanya yang itu saja, sehingga murid saya sangat ketergantungan pada saya dan kadang kurang mandiri seperti itu. Lalu menurut Ibu Ana, bagaimana agar hal itu terjadi? Menurut saya mungkin saya harus memvariasikan pembelajaran saya di kelas, mungkin bukan dengan bukan dengan cara memvariasikan medianya atau variasi materinya, bukan, mungkin lebih ke modelnya ya Bu, ya biar anak-anak ini mengalami hal yang beda seperti sebelum-sebelumnya, seperti itu. Terus kenapa Ibu Ana tidak memvariasikan pembelajaran? Kemarin itu kenapa saya tidak melakukannya, karena mungkin kurang persiapannya. Sebenarnya secara umum itu sudah, tapi akhirnya endingnya saya lagi yang mendominasi pembelajaran di kelas. Jadi ujung-ujungnya saya yang menuntun mereka. Maksudnya kalau menuntun dalam hal materinya, kemudian ini cara kerjanya, kadang siswa-siswa saya ini sering seringnya Bu, maunya dibantu terus. Jadi kayak ketergantungan, kurang mandiri kepada apa yang dia kerjakan dan kurang percaya diri atas hasil yang mereka peroleh, seperti itu, kurang percaya diri. Jadi menurut Ibu Ana, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Jadi ingin mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Bagus Bu Ana. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan yang Ibu alami sekarang? Yang menjadi hambatan saya, mungkin saya kurang perencanaan ya, kurang mempunyai rencana pembelajaran yang terpusat pada siswa, seperti itu, yang menuntut kreativitas siswa dan kemandirian siswa. Itu mungkin rencana pembelajaran saya kurang sintaknya kurang ke situ, seperti itu. Lalu bagaimana rencana yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran Ibu lebih menarik murid-murid agar mereka mau mengikuti pembelajarannya dengan baik, Pak? Rencananya sih saya ingin mencari pembelajaran yang berbasis proyek, Bu. Jadi saya ingin membuat sebuah proyek yang di situ siswa itu menjadi senternya, menjadi pusat pembelajarannya, seperti itu. Bukan dari saya lagi, seperti itu. Mungkin saya akan menuntun langkah-langkahnya saja, seperti itu. Jadi bukan Ibu Ana yang memberikan materi, anak-anak belajar sendiri. Ya, mencari dan menemukannya. Kalau seperti itu, kira-kira adakah teman atau guru atau rekan sejawat yang bisa membantu Bu Ana? Iya, kemarin saya sempat lihat ibu guru kelas 6, Bu Aida itu, beliau sedang melakukan kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek seperti itu. Bu Aida? Iya. Terus apakah Ibu Ana sudah meminta bantuan sama Ibu Aida? Belum, Bu. Jadi saya belum menghubungi beliau, seperti itu. Belum dihubungi ya. Kemudian setelah Bu Ana bertemu dengan Bu Aida, apa yang ingin Bu Ana dapatkan dari Bu Aida? Saya rencananya mau meminta contoh RPP-nya, RPP tentang model pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Kemudian saya akan mempelajari sintak-sintaknya, langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian saya akan mempersiapkannya
di kelas saya seperti itu, sesuai dengan materi yang sesuai yang bisa ajarkan di kelas seperti itu. Jadi Bu Aida ini berpengalaman ya, lebih berpengalaman Bu Ana ya? Iya Bu, jadi beliau sudah pernah melakukannya, setidaknya ada pengalaman apa kelebihannya dan apa kekurangan dan apa yang harus saya persiapkan seperti itu. Itu bagus Bu Ana. Selanjutnya dengan tindak lanjut yang akan Ibu Ana lakukan, maksudnya apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan ini? Iya Bu, saya insya Allah akan membuat janji sama Ibu Guru Aida, kemudian untuk meluangkan waktunya untuk memberikan contoh RPP-nya, kemudian berdiskusi bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini bisa saya terapkan di sekolah saya seperti itu. Bagus sekali itu Bu Guru, memang kita itu harus belajar dari yang senior atau yang lebih bisa daripada kita agar bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa kita Bu Ana ya, untuk kemajuan siswa-siswa kita. Iya Bu, terima kasih bimbingannya dan tempat ngobrolnya. Semoga saya bisa merealisasikan apa yang kita rencanakan dan kita bicarakan hari ini dan bisa segera menghubungi Ibu Aida, dan harapannya Ibu Aida juga punya waktu untuk saya untuk memberikan wacana atau bagaimana sintak-sintak atau langkah-langkah pembelajaran yang berbasis proyek ini. Semangat Bu Ana ya. Semoga menjadi guru yang hebat, guru yang kreatif, inovatif untuk kemajuan siswa-siswa kita. Iya, terima kasih Bu atas waktunya dan mau mendengarkan keluh kesah saya selama belajar di sini. Sama-sama Bu Ana. Lain kali kita bicara lagi ya. Iya Bu. Alhamdulillah ya, percakapan coachingnya sudah selesai. Dan jadi untuk coachingnya, bagaimana umpan baliknya, perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching? Alhamdulillah dari saya sebagai coach merasa lega dan merasa bahwa saya mempunyai masalah yang saya hadapi ini bisa terselesaikan dengan ternyata ini penyelesaian masalahnya bukan dari orang lain, penyelesaian masalah itu dari saya sendiri dan yang mengerti atau mengetahui kondisi di kelas saya seperti itu. Dan alhamdulillah sama coach sudah dibantu sehingga saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Ya, jadi sudah saya amati juga, sudah saya saksikan juga dari percakapan coaching antara Ibu Ana dan Ibu Yati itu sudah bagus. Jadi alur ceritanya sudah terlaksana. Jadi di situ ada tujuannya tadi, tujuan awalnya tersampaikan, kemudian identifikasi masalahnya juga ada, dan solusinya itu tersampaikan tadi, itu membuat perencanaan berbasis proyek ya, pembelajaran yang berbasis proyek gitu. Kemudian rencana aksinya juga disampaikan, tanggung jawabnya juga. Jadi percakapan coaching ini saya simpulkan itu sudah baik dan sudah menggunakan alur cerita ya. Jadi terima kasih banyak untuk kesediaannya. Mungkin itu aja. Ya. Kita kembali lagi dengan tugas masing-masing ya. Terima kasih Bu Ana dan Bu Yati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.